Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa berada dalam keadaan baik ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PAI kelas 8 di bab 4, yaitu tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang akan dibahas. Berikut peta konsepnya. Jadi, yang pertama adalah pengertian. Kedua, hukum. Ketiga, ketentuan. Dan yang terakhir adalah tata cara pelaksanaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama, pengertian dari sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang kedua, pengertian dari sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan yang disebabkan hujan tidak pernah turun atau musim kemarau. Yang ketiga, pengertian dari sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir. Tidak perlu ruku, sujud, maupun duduk. Yang dilakukan hanyalah berdiri membaca bacaan dan doa tertentu, lalu salam. Berikut hukum sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Pertama, yang harus kita pahami yaitu pengertian dari sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidaklah mendapatkan dosa. Nah, untuk hukum dari sholat gerhana yaitu sunnah mu'akkad. Artinya sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya. Kemudian, hukum dari sholat istisqa. Hukum dari sholat istisqa sama seperti hukum sholat gerhana, yaitu sunnah mu'akkad. Artinya sangat dianjurkan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah hukum dari sholat jenazah, yaitu fardu kifayah. Artinya kewajiban yang ditujukan kepada banyak orang, namun ketika ada sebagian yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian lainnya. Selanjutnya yaitu ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Ketentuan sholat gerhana. Yang pertama adalah sholat ini berjumlah 2 rakaat. Kemudian yang kedua, sholat ini memiliki 4 kali ruku. 3, dilanjutkan dengan khutbah. Dan yang terakhir, dilakukan pada saat gerhana berlangsung. Kemudian yang selanjutnya, ketentuan dari sholat istisqa. Ketentuan dari sholat istisqa yang pertama adalah sholat ini berjumlah 2 rakaat. Setelah pelaksanaan sholat istisqa dilanjutkan dengan khutbah. Kemudian perbanyak istighfar dan puasa selama 4 hari.
Yang selanjutnya adalah ketentuan dari sholat jenazah. Yang pertama adalah pastikan harus ada mayitnya dulu. Mayit berada di depan orang yang menyolatkannya. Kemudian 4 kali takbir, kemudian berdiri tanpa duduk dan tanpa melakukan sujud. Tata cara sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Pertama, tata cara sholat gerhana. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang pertama adalah niat. Berikut niat sholat gerhana matahari. Usolli sunnatal kusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Dan ini niat dari sholat gerhana bulan. Usolli sunnatal khusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah melafalkan niat di dalam hati, maka tata cara selanjutnya yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini sama seperti sholat pada umumnya. Setelah takbiratul dilakukan, yaitu membacakan doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibacakan secara tartil, kemudian disambung dengan membaca surat yang panjang. Setelah membacakan surat yang panjang, maka ruku dengan memanjangkan rukunya. Maksudnya, rukunya dilakukan dengan lama. Setelah ruku dilakukan, kemudian bangkit membaca doa i'tidal. Namun, setelah i'tidal dilakukan, tidak langsung sujud, tapi melakukan ruku yang kedua. Ruku yang kedua sama halnya seperti ruku yang pertama, dilakukan secara panjang. Setelah ruku yang kedua dilakukan, barulah sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit melaksanakan rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua sama halnya ketentuannya seperti rokaat yang pertama tadi. Kemudian dilanjutkan dengan kemudian sujud lagi, dan terakhir melakukan tasyahud akhir dan ditutup dengan salam. Berikut tata cara sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu usolli sunnatal istisqa rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah melafalkan niat, lalu dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Dalam pelaksanaan sholat istisqa, takbiratul ihram dilakukan sebanyak 7 kali. Dalam 7 kali takbiratul ihram tersebut ada bacaannya. Nah, bacaannya yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah.
Setelah surat Al-Fatihah dibacakan, dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Itu untuk di rakaat pertama. Untuk di rakaat kedua, dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah surat yang dianjurkan sudah dibacakan, lalu ruku, kemudian i'tidal. Kemudian dilanjutkan dengan sujud dan duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud akhir dan salam. Terakhir, tata cara dari sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah yang pertama adalah membacakan niat. Niat sholat jenazah yaitu usolli ala hadal janazati arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ada dua cara atau dua niat, yaitu bisa usolli ala hadal janazati atau ala hadal mayiti. Itu sama saja ya. Kemudian setelah niat dilafalkan, kita harus melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu ada 4. Setiap takbiratul ihram yang 4 itu memiliki bacaannya masing-masing. Untuk bacaan pada takbir pertama yaitu membacakan suratul Fatihah. Sudah pada hafal semua kan? Bacaan pada takbir yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk takbir yang ketiga, kita harus membacakan doa sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa syi'mad kholahu. Kemudian takbir yang keempat membacakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Setelah 4 takbir dilakukan dengan masing-masing doanya, kita selanjutnya adalah melakukan salam. Selesai. Nah, itulah materi pembelajaran PAI di kelas 8 bab 4, yaitu materi tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.